Shalom saudaraku dalam kasih Kristus Yesus. Tentu hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok pasti lebih baik dari hari ini bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Hari ini seperti luar biasanya kita akan menyimak beberapa menit ke depan firman Allah yang menguatkan, menghibur, membangun, dan memberikan pengharapan kepada kita. Kali ini firman yang akan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perkataan Rasul Paulus ini begitu membekas di hati nurani saya. Mengapa? Karena ketika Rasul Paulus mengatakan perkara ini kepada jemaat di Korintus, ada nilai-nilai ilahi yang bisa kita petik, khususnya diperbandingkan dengan perjanjian lama. Kalau kita lihat ayat tersebut, bisa kita korelasikan atau persamakan dengan gambaran apa yang ada di dalam kitab Imamat. Baik Imamat pertama, Imamat ketiga, dan juga keempat, perihal tentang penebusan salah, pengampunan dosa, dan korban keselamatan. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, luar biasa bukan videonya? Kalau kita saksikan bagian demi bagian apa yang kita sudah lihat kurang lebih 1 menit, kita bisa merasakan bahwa apa yang ada dalam kitab Imamat 1, Imamat 3, dan Imamat 4 berbicara tentang orang yang bersalah atau berdosa dalam perjanjian lama datang kepada imam untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, untuk penebusan salah, harus membawa anak domba sebagai korban. Dan setelah anak domba itu dibawa, perhatikan baik-baik, yang diperiksa bukan orang berdosanya. Yang diperiksa adalah korban penghapus dosanya, korban keselamatannya, korban penebusan dosanya. Dan imam sebagai gambaran mata Allah yang mengamat-amati itu memeriksa dengan seksama, dengan teliti, apakah korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan korban keselamatan itu kudus, tahir, dan bersih. Diperiksa tidak ada tulang yang patah, tidak ada gigi yang belah, tidak ada pelir yang pandir, tidak ada mata yang bular, tidak ada cacat di sana sini. Maka ketika itu sudah dinyatakan tahir, lalu kemudian orang berdosanya dipanggil untuk mendekat kepada korban keselamatan, korban penebus salah itu, dan menumpangkan kedua tangannya di atas domba tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Orang berdosa tersebut yang najis, yang kotor, yang penuh dengan kutuk, yang penuh dengan masa lalu,
mengeluarkan setiap kekotorannya dan bertukar dengan kebersihan, ketahiran, dan kekudusan daripada anak domba tersebut. Pertukaran terbesar terjadi, dan setelah itu imam memberikan pisau kepada orang berdosanya untuk menyembelih anak domba tersebut. Setelah disembelih, lalu kemudian dibawa oleh imam ke perapian sebagai tempat korban api-apian. Dan setelah dibakar sampai habis, asapnya membumbung ke atas. Lalu ini membuktikan esensi korban tersebut, penebusan salah tersebut, pengakuan dosa tersebut diterima oleh Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah orang berdosanya tinggal angkat tangan, menerima berkat, lalu kemudian pergi. Perhatikan di situ, tidak ada hukuman dari orang berdosa, tetapi hukuman justru ditimpakan kepada korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan korban keselamatannya, yang tidak lain di perjanjian baru adalah anak domba Allah, Yesus Kristus. Bukankah di atas kayu salib, saudara dan saya tinggal menerima semua yang baiknya? Bahkan ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai, atau sudah genap, sudah tuntas. Apanya yang sudah selesai, sudah genap, sudah tuntas? Yaitu karya penebusan salibnya. Bahkan di perjanjian baru kita melihat beberapa ayat yang kontradiksi dengan perjanjian lama. Sebab perjanjian lama nubuatan dan perjanjian baru adalah hasil atau efek samping atau bukti daripada nubuatan itu, di mana Yesus berkata, segala sesuatu telah apapun juga yang kau minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 berkata bahwa ia yang kaya rela jadi miskin, supaya oleh kemiskinannya di atas kayu salib kita dijadikan kaya. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, dia menanggung segala luka, menanggung segala cacian, menanggung segala derita, supaya kita oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, demikianlah gambaran daripada apa yang sudah kita saksikan dan sudah saya jelaskan dengan perinci. Dan ini menandakan bahwa saudara dan saya dijadikan orang benar hari ini bukan karena perbuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita juga, tetapi kita dibenarkan karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus, karena setiap campur tangan Allah diberikan putranya yang sulung, agar setiap kita yang berdosa dijadikan tahir, setiap kita yang sakit dijadikan sembuh, setiap kita yang menderita dilepaskan, sehingga kita bebas daripada hukuman. Dan apa yang dikatakan Mazmur 5 ayat 13, saudaraku, dikatakan begini, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau dalam perjanjian lama, untuk menjadi orang benar kita harus melakukan sesuatu yang benar, dan tidak ada satu orang pun yang bisa benar, karena di dalam hati manusia sudah ada pemberontakan, sehingga melakukan kebenaran atas dasar kekuatan sendiri itu hanyalah seperti orang mengambil atau menjaring angin, tidak akan pernah dapat. Tetapi sebaliknya, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya buruk, kita yang tadinya terkutuk, kita yang tadinya harus menikmati kematian, tapi oleh darah dan bilur Yesus, oleh penebusan Allah melalui karya anak domba Allah, maka kita dijadikan orang benar. Salam kebenaran yang memerdekakan.